Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca Al-Fatihah bersama. Biradaillahi ta'ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang Bapak absen satu persatu. Said Adil, Hadir Pak. Taki Zudi. Hadir Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya Pak. Hari ini kita akan membahas mengenai keragaman suku dan budaya bangsa di Indonesia. Coba buka bukunya halaman 30. Gil udah buka Gil? Udah Pak, udah dibuka. Jadi buka ya. Ya. Udah Pak. Bapak akan menyebutkan 3 contoh. Yang pertama yaitu mau berteman tanpa membeda-bedakan agama dan suku bangsa. Yang kedua, menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Selanjutnya, coba ada yang mau menambahkan contoh selain yang Bapak berikan? Apa ya? Gil tambahin Gil. Saya tahu Pak. Apa tuh? Sebutkan. Menolong satu sama lain walaupun kita beda agama maupun suku Pak. Boleh. Ada lagi? Udah itu aja mungkin Pak, dari Taki kali Pak. Kalau misalkan ini Pak, gotong royong di lingkungan masyarakat itu termasuk sikap persatuan nggak sih Pak? Itu termasuk sikap persatuan. Masuk dalam contoh. Iya. Kita melihat ke bukunya masing-masing. Ayo kita membaca yang ayo mengamati. Ya Pak. Memahami keragaman masyarakat Indonesia. Keanekaragaman budaya, bahasa, dan adat menjadikan negara ini negara yang besar bila ada persatuan dan kesatuan. Bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah-tengah keragaman yang ada? Beberapa di antaranya yaitu: 1. Memiliki sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Contohnya bagaimana ya Pak? Contohnya yang sudah Bapak sebutkan, yaitu seperti menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Itu contohnya. Lanjut, yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah tuh Pak, kalau itu tuh gimana tuh Pak? Maksudnya apa sih Pak? Nah kalau kita pengen bermain Pak gitu, tapi kalau kita sakit itu mana yang harus lebih dahulu itu Pak? kita harus mendahulukan orang tua terlebih dahulu, karena orang tua itu kepentingan kita bersama. Gitu ya Pak. Ya, lanjut yang ketiga, memiliki sikap senang membantu dan menolong orang lain yang membutuhkan. Pak, kalau misalkan ngebantuin ngerjain PR temen itu bagus nggak sih Pak? Tergantung. Gimana Pak? Kalau itu di dalam ujian itu bukan membantu sikap senang. Oh, nggak boleh berarti ya Pak? Nggak Membantu. boleh. Itu nggak boleh. Lanjut yang keempat, merasa bangga terhadap keragaman suku dan budaya daerah yang menunjukkan kekayaan budaya nasional Indonesia. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya seperti Indonesia ini memiliki berbagai macam budaya, jadi kita harus menjaga dan melestarikan budaya tersebut. Itu adalah contoh dari kita merasa bangga terhadap budaya dan suku Indonesia. Pak, kalau misalkan memakai produk Indonesia itu gimana Pak? Bagus nggak sih Pak? Ya itu bagus karena itu melestarikan budaya lokal. Mendukung budaya gitu ya Pak? Produk-produk dalam negeri ya Pak? Ya. Udah paham semua? Udah Pak. Paham Pak. Sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Buka Gil, halaman lagi Gil, bukunya Gil. 31 ya Pak? Ya, 31. Yang mana Gil? Tuh yang ada gambar petanya. Wah, kelewat gua. Oh, nih dapet. Udah buka Udah semua? Pak, udah. Udah. Nih. Di situ ada gambar peta ya. Iya Pak. Lihatlah gambar peta di atas. Yang pertama, di pulau manakah kalian tinggal? Saya tinggal di Pulau Jawa Pak.
Nah, ya, betul, Pulau Jawa. Yang kedua, banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Udah banyak pak pulau yang ada di Indonesia. Ya, ada yang tahu berapa? Yang saya tahu cuma 5 pak. Lima apa tuh? Sebutkan. Ada yang pertama tadi yang kita tinggal di Pulau Ya, Jawa, Pulau Jawa, terus Pulau Sumatera, Sumatera, terus Pulau apa lagi ya, pak? Oh, Pulau Kalimantan, Oh, Pak. Kalimantan. Kalimantan. terus Sulawesi. terus Satu lagi apa ya? Kayaknya 4 tuh pak, cuma 4. 5. Satu lagi apa ya? Ya, Papua, Pak. Papua. Papua. Betul ya, Pak? betul. Itu pulau terbesar ya pak? Itu pulau terbesar. Yang ketiga, menurut kalian bagaimana jarak antara pulau-pulau di Indonesia? Jauh atau dekat? Jauh, Pak. Jauh. Jauh. Ya, betul, jauh. Yang keempat, bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia? Ada yang mau jawab? Kondisi alam setiap daerah menurut saya berbeda-beda, Pak. Karena Iya. kan letak geografisnya juga berbeda-beda. Bahasa dan kebudayaan pun juga pasti berbeda-beda, Pak, tiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, bagus, betul. Selanjutnya, soal terakhir yaitu samakah kondisi penduduk di seluruh wilayah Indonesia? Ada yang Beda jawab? pak, Iya, kenapa tuh? karena di Indonesia ini memiliki keragaman suku budaya yang sangat luas. Nah, ya salah satunya itu. Sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 31. Oke, satu. Udah, Pak. Ya. Di sini kita membaca ayo membaca Yang mana, Pak? Nggak ada, Pak. yang di atas. Ya. Wah, saya salah. Oh, halaman 31 ya pak? Ya, yang faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. ada. Ya, Pak, Ini ada, saya ada. dua, pak, saya Ya. dua. Ya. Ada nggak? Ada. Ya. Oke. Yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Dan yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ada yang mau bertanya? Apa sudah paham semua? Alhamdulillah. Insya Allah sudah paham, Paham, Pak. Paham ya? Paham, Berarti Pak. sekarang lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu di situ ada tugas membuat peta. Halaman 32. Ya, di situ ada tugas membuat peta buta. Ada yang belum paham tentang peraturannya? Peta buta gimana pak? Kalian membuat peta Indonesia menggunakan kertas karton atau kertas HPS. Nah, di situ kalian buat wilayah-wilayah di Indonesia, kemudian digunting berukuran kecil-kecil. Pak, mau nanya, Pak. Kenapa tuh? Nanti gambar petanya digambar apa nggak usah, Pak? Digambar boleh. Berwarna berarti ya, Pak? Diwarnain ya, Pak? Iya, Boleh digambar, boleh dipotong-potong pak, atau Iya. dijiplak boleh. dijiplak juga boleh. Lebih bagus sih digambar. Iya pak. Ya, sekarang kalian kerjakan tugasnya. Berapa lama, Pak, waktunya, Pak, ngerjainnya nih, Pak? Saya beri waktu 15 menit. Ya, Cukup. Pak. Lama banget, 10 menit kali, Pak. Oh, 10 menit. Boleh 10 menit. 10 menit ya, Pak. Iya. Ini pak. Oh, ini yang dari kemarin tuh yang Ini dia pengen diikat gini. kerjain gue apa apa? Iya. Tidak kelar pak. Udah semua. Udah pak. Udah. Kumpulkan ke bapak. Tunggu, Pak, sebentar lagi. Ini pak. siapa, Gambar Pak? nih. Oh iya. Cepet banget, Gil. Iya. Udahan. Udah dong. Nih, Pak. Oh iya, sudah. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Udah Atau cukup sudah pak. Cukup, Pak. Alhamdulillah, cukup. Jangan cukup pak. Berarti mungkin pembelajaran kali ini sampai di sini saja. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, lebih baik kita berdoa di akhir pembelajaran ini dengan membaca Al-As. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa
wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.